Aduh. Barang caknya Kak Sari. Udah sampai. Pak Risman? Ya Bu, ya. Pak Risman? Bagaimana Pak? Ya Bu. Udah oke Bu. Udah bisa Bapak lanjut? Nah, udah oke. Ya, bisa, Bu. Oke, Loni. Dari sekarang Pak Risman sama Loni lagi? Ya, betul. Oke. Mulai kita ya Pak. Selamat siang Bapak. Ya, siang Bu. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah Bu, kabarnya baik. Alhamdulillah ya Pak ya. Gini Pak, kemarin kan saya lihat sepertinya Bapak ada yang mau dibicarakan ya Pak ya? Iya Bu, betul sekali Bu. Nah, boleh kita berbincang-bincang sekarang itu Pak? Tentang apa itu kira-kira yang akan Bapak bincangkan itu topiknya? Begini Bu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktu Ibu untuk mendengarkan persoalan saya. Begini Bu, tidak lain sih sebetulnya masalahnya seputar anak-anak juga ini Bu. Di mana saya punya siswa di kelas itu Bu, dia bawaannya mau tiduran aja Bu di kelas. Begitu materi pelajaran akan dimulai, dia udah mulai ngantuk itu Bu. Jadi inilah sebetulnya yang membuat saya resah dan ingin bertemu dengan Ibu untuk menceritakan keluhan saya ini Bu. Oh iya, berarti yang mau kita bicarakan ini siswa Bapak itu ya, Ya, yang suka tidur atau ngantuk saat belajar ya Pak ya? Iya Bu, iya betul sekali Bu. Apakah siswa Bapak itu hampir semuanya di kelas seperti itu atau hanya beberapa orang itu Pak? Oh, hanya beberapa orang saja Bu. Yang jelas saat ini ada 2 orang Bu, laki-laki keduanya Bu. Oh, yang prioritas sekali berarti 2 orang ya Pak ya, yang sangat perlu diperhatikan. Iya Bu, betul sekali Bu. Oke, nah dari percakapan kita ini kira-kira apa nih Bapak, harapan Bapak nantinya setelah kita perbincangkan apa yang ingin Bapak dapatkan? Harapan saya Bu, saya dapat solusi gimana cara mengatasi atau mengubah perilaku anak ini dari yang kurang bersemangat dia belajar. Harapan saya bisa anak ini lebih semangat Bu. Ya Pak ya, itu sudah pemikiran semua guru pasti seperti itu ya Pak. Kalau misalnya keinginan terbesar guru yaitu anak-anak bisa sukses, dan juga untuk sukses itu tentunya harus fokus dalam belajar ya Pak ya. Ya betul sekali Bu. Nah kalau saya boleh tahu, bisa Bapak ceritakan lebih jelas lagi kira-kira bagaimana permasalahannya itu Pak? Kenapa dia bisa tidur di kelas? Inilah Bu yang membuat saya bingung sampai saat ini Bu. Kok kenapa anak ini setiap mau mulai pelajaran materi pelajaran contohnya seperti matematika atau bahasa Indonesia kan Bu. Nah ini anak ini udah begitu mau mulai pelajaran bawaannya udah mulai kayak mau tiduran gitu. Berselonjor di meja tangannya, lama-lama nanti kepalanya menunduk terus dia ketiduran. Nah, sering itu Bu diadukan oleh teman-temannya, Pak, si Fran tidur Pak, kebetulan nama anak ini Fran Bu ya. Oh iya. Fran sama si Hardiansah tidur Pak. Nah, begitu saja terus Bu. Entah karena mungkin mereka ngantuk lama tidurnya di rumah, atau mungkin cara mengajar saya yang kurang menarik. Inilah makanya Bu saya ingin konsultasi dengan Ibu Bu. Oh, salah. Kalau saya boleh tahu, ini kan Bapak guru SD ya Pak ya? Ya Bu, guru SD berarti, dan mengajar di kelas 5 Bu. Kelas 5, kelas tinggi berarti. Apakah di semua mata pelajaran, maksudnya di IPA ngantuk, di bahasa Indonesia ngantuk, di matematika ngantuk, apa semuanya itu Pak?
Iya, Seperti itu kalau anaknya. mata pelajaran umum ini seperti itulah kira-kira, Bu. Tapi kalau beda dengan mata pelajaran olahraga, saya dengar dari bapak olahraganya baik-baik aja, Bu. Istilahnya anak ini tetap mengikuti begitu. Oh, berarti ini mungkin ya kalau di dalam kelas kalau tidak ada gerakan anaknya ngantuk, kalau di luar karena dia bergerak makanya dia bisa segar seperti itu ya Pak ya. Mungkin juga, Bu, mungkin juga. Ya. Tadi saya dengar Bapak membicarakan tentang cara mengajar ya Pak. Iya, Bu, betul. Kira-kira menurut Bapak kalau bisa Bapak menilai cara mengajar Bapak yang sekarang berada di skala berapa itu Pak? Dari skala 1 sampai 10, di mana 1 itu yang kurang dan 10 yang paling baik. Mungkin lebih tepatnya di angka 7 kali, Bu, ya. Lebih kurang Di angka angka 7. 7. Di angka 7 ya Pak ya. Kenapa Bapak, jadi apa yang membuat Bapak berpikiran kalau nilai saya sekarang masih 7? Indikatornya apa itu? Ya, mungkin karena media pembelajaran saya masih belum begitu lengkap. Internet, bentar datang balik ya. Mungkin karena media pembelajaran saya belum lengkap, atau mungkin karena ADM saya mungkin yang kurang lengkap ya juga. Mungkin itulah faktornya, Bu. Salah satunya makanya saya baru berani katakan nilai saya itu baru di angka 7, Bu. Mungkin. Kalau itu pun mungkin baru, Bu, ya, entah di 6, entah di 7, antaranya itulah, Bu. Berarti ini masalah media dan mungkin praktek mengajar ya Pak ya? Prakteknya mungkin masih kurang juga, iya juga kan. Nah kalau saya boleh tanya, kira-kira apa kekuatan dalam diri Bapak atau apa peluang-peluang yang mungkin Bapak lakukan terkait masalah Bapak ini? Peluang maksudnya itu gimana itu, Bu? Kira-kira dalam diri Bapak ada enggak sesuatu potensi yang bisa kira-kira menyelesaikan masalah Bapak tadi ya, masalah media, apa yang bisa Bapak lakukan gitu? Mungkin ke depannya saya akan coba untuk memperbaiki cara mengajar saya, baik itu medianya mungkin akan saya lebih berbanyak, sehingga si anak ini lebih bergerak, seperti yang Ibu katakan tadi, mungkin karena dia kurang gerak saya begitu. Sehingga anak ini bawaannya mau tidur aja begitu. Oh ya, berarti bisa saya simpulkan Bapak rencananya ini akan membuat media atau membuat sebuah praktek yang membuat anak-anak itu mempunyai kegiatan ya Pak ya di kelas, tidak hanya duduk saja gitu ya Pak ya. Betul sekali, Bu, betul sekali, Bu. Nah, kira-kira kalau misalnya nilai atau skala berapa yang ingin Bapak capai? Kalau tadi kan masih di angka 7. Untuk kedepannya maunya sampai angka berapa itu Pak? Ya, setidaknya 8 sampai 9 lah, Bu. 8 sampai 9 ya Pak ya. Dalam waktu dekat ini 8 sampai 9. Iya, Bu. Oke. Nah, dari rencana-rencana Bapak tadi, kira-kira ada tidak hambatan yang mungkin muncul dalam usaha Bapak untuk mewujudkan yang tadi, membuat media dan cara mengajar? Apakah kira-kira ada hambatannya itu, Pak? Kalau hambatan sebetulnya sih nggak begitu berarti sekali, Bu. Misalnya kan mungkin saja kalau dikatakan kertas, butuh kertas, sekolah menyediakan, Bu. Atau mungkin kita yang kurang paham cara mendownload atau bagaimana untuk media ini bisa juga minta bantu sama kawan yang lain mungkin. Jadi kalau hambatan mungkin tidak pala ada, cuman palingan nanti di teknisnya saja, Bu. Mungkin kita kurang mengerti cara mendownload begitu. Itu aja mungkin, Bu. Oh, ini mungkin masalah media digital ini Pak ya, karena sekarang sudah serba digital, jadi kita juga harus menyesuaikan diri dengan anak-anak ini. Iya, Bu, betul. Anak-anak zaman now yang kita tahu sekarang ini ya Pak ya. Iya, Bu, betul sekali, Bu. Nah, berarti dari pembicaraan yang Bapak sampaikan tadi, kemungkinan rencana yang akan Bapak lakukan itu membuat media
atau Iya, mempelajari lah mungkinnya media-media, apalagi media-media yang bersifat digital, agar anak-anak itu juga aktif nantinya. iya Bu, Dan itu juga berhubungan dengan peningkatan praktek belajar Bapak ke depannya berarti Pak kan? betul sekali Bu. Oke. Nah, kira-kira tadi kan ada dua rencana Bapak. Apakah keduanya akan Bapak lakukan secara bersamaan atau ada yang diprioritaskan lebih dulu, Pak? Kayaknya memang saya lebih prioritaskan ke media pembelajaran ini Bu, atau cara saya mengajar nih Bu. Kalau ADM ini kan sebetulnya untuk kelengkapan kita, misalnya seperti apa tadi, kok RPP, tentu itu lebih diprioritaskan daripada hal-hal lainnya begitu Bu. Karena ini adalah persiapan kita untuk mengajar dalam kelas Bu. Jadi sepertinya saya prioritaskan tentang media pembelajaran ini dulu Bu. Oh, berarti Bapak lebih fokuskan dulu ke hal yang langsung berkaitan dengan anaknya, medianya itu ya Pak ya? Ya betul sekali. Menarik ini Pak. Jadi rencana Bapak, media yang akan Bapak gunakan itu apa itu Pak kira-kira? Mungkin saya bisa gunakan PPT atau video-video pembelajaran lainnya yang mendukung materi pelajaran saya dengan anak. Sehingga nanti dengan menggunakan tayangan PPT ini mungkin anak ini akan lebih tertarik. Atau mungkin jika ada materi yang berkaitan dengan berhubungan langsung dengan alam, bisa saja nanti anak ini saya ajak ke luar kelas untuk belajar gitu, biar mereka langsung merasa terlibat dengan alam itu sendiri gitu. Oh ya, nah dari percakapan kita ini berarti Bapak menemukan satu lagi solusi ya Pak, membawa anak-anak untuk Iya, belajar di lapangan. Nah iya, itu saya yakin itu Pak, kalau misalnya seperti itu anak-anak tidak bisa lagi tidur karena mereka iya. sudah bergerak itu Pak. Iya Bu, iya, betul sekali. Nah, jadi rencananya kapan ini akan Bapak laksanakan? Rencana Secepatnya Bapak. Bu. Karena kita di SD ini kan setiap harinya masuk kelas Bu ya. Hampir setiap harinya. Bahkan boleh dikatakan setiap hari. Jadi mungkin akan secepatnya saya laksanakan itu Bu. Akan saya coba untuk melaksanakan rencana saya Bu. Kalau bisa lebih tepatnya itu mungkin bisa ditentukan waktunya itu Pak? Di pertemuan selanjutnya Bu. Mungkin kalau untuk besok tentu mungkin belum Bu ya, karena saya masih butuh waktu untuk mempersiapkan media ini kan. Oh iya, mempersiapkan media tadi ya Pak ya? Ya. Oke. Nah, kira-kira dalam usaha Bapak atau rencana-rencana Bapak tadi ada tidak orang-orang yang bisa membantu Bapak? Ada Bu. Yang pertama tentu pimpinan kita di sekolah, yaitu Bapak Kepala Sekolah ya, karena tanpa ada dukungan dari beliau, kegiatan kita tentu tidak akan dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua mungkin bisa saja dibantu oleh aparatur sekolah, karena kita sadari betul kekurangan-kekurangan kita dalam menggunakan IT ini belum begitu mahir. Jadi saya nanti bisa minta bantu kepada beliau. Dan juga terkhusus juga anak didik saya di kelas, karena yang akan dibelajarkan itu kan mereka Bu. Jadi tanpa bantuan mereka program saya ini mungkin tidak akan berjalan begitu Bu. Ya, terima kasih Bu. Nah, berarti dari rencana Bapak ini tentunya tidak bisa terwujud tanpa aktor-aktor yang tadi ya Pak ya. Pertama kepala sekolah, tentunya dukungan kepala sekolah ini sangat kita butuhkan sebagai guru ya Pak. Dan kedua, Bapak mau belajar tadi ya tentang media kepada operatornya. Iya betul sekali. Dan yang ketiga tentunya murid-muridnya diharapkan juga dapat berpartisipasi. Tapi kalau menurut pendapat saya dari rencana-rencana yang Bapak sampaikan tadi, karena di situ banyak yang bersifat praktik, saya rasa murid-murid itu kemungkinan akan menyukai hal-hal yang baru itu Pak. Iya Bu, mudah-mudahan saja Bu. Iya. Oke, dari pembicaraan yang sudah kita bincangkan dari tadi nih Pak, kira-kira apa yang bisa Bapak simpulkan
dari pembicaraan kita yang sudah panjang tadi ini, Pak? Oh, saya dapat menyimpulkan yang pertama saya akan mempersiapkan metode mengajar saya untuk lebih membelajarkan murid, kemudian menyiapkan media pembelajaran yang lebih menarik, yang lebih dekat kepada anak-anak, atau mungkin lebih membuat anak ini aktif, sehingga tidak hanya menonton dari satu arah saja. Karena mungkin selama ini saya mungkin lebih banyak menggunakan metode ceramah aja, jadi anak-anak ini mungkin bosan juga Bu. Jadi Oh iya. coba mengubah metodenya juga, medianya akan saya siapkan dan akan saya usahakan dalam secepat mungkin Bu. Ya, oke Pak. Berarti dari kegiatan kita ini bisa kita simpulkan ya Pak, rencana-rencana Bapak itu akan Bapak rencanakan secepatnya gitu Pak. Ya begitu Bu. Baiklah Bapak, mungkin sekian dulu percakapan kita sekarang. Dan kemungkinan untuk percakapan berikutnya, saya juga pengen dengar gimana rencana-rencana Bapak ini ceritanya. Jadi bisa mungkin 2 minggu ke depan ya Pak ya? Insya Allah Bu, insya Allah Bu. Oke. Nah, terima kasih atas waktunya Bapak dan semoga sukses dalam melaksanakan rencana-rencana aksi nyatanya tadi ya Pak. Iya Bu, sama-sama Bu. Saya juga terima kasih atas waktu luang Ibu sudah mau mendengarkan dan memberi saya bimbingan. Mudah-mudahan berhasil kita Bu, insyaallah ya. Pak, kalau begitu saya sudahi dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sari lebih kan? Mic-nya Sari. Lanjut Pak Harisman, kelompok kita. Lanjut Pak Harisman dan Sari. Oh iya. Halo, assalamualaikum Bu Sari. Waalaikumsalam Bapak. Ya, sehat Bu? Alhamdulillah sehat Bapak. Kalau saya dengar dari suaranya, Ibu nampaknya hari ini sangat semangat sekali, tapi kayaknya ada aura-aura negatifnya juga di aura wajah ini, Bu. Apa Ibu ada masalah sepertinya, Bu? Iya ini Pak, saya ada masalah dengan siswa saya di kelas Bapak. Kenapa dengan siswa Ibu? Bisa Ibu ceritakan apa masalahnya? Ini Pak, anak-anak saya ini berkata-kata kotor dan sering mengganggu. Terkadang juga anak-anak saya itu Pak melakukan tindakan-tindakan yang di luar usia mereka gitu Pak. Mau berkata-kata kotor dan melakukan tindakan-tindakan yang mustahil kayaknya mereka lakukan Bu ya di usia ini Bu ya. Apalagi sekarang Sari ini ngajar kelas 2 SD Pak. Oh Ibu sekarang ngajar di kelas 2 SD. Iya Pak. Padahal sebelumnya Ibu di kelas tinggi kalau kami nggak salah itu ya, kalau saya Bapak nggak salah, Sari sebelumnya. Iya Pak, ngajar kelas 6 kemarin Pak, iya. Iya, Sari memang harus lebih banyak bersabar, namanya anak-anak, dan tentu setiap persoalan itu ada dan kita akan upayakan bagaimana Sari bisa keluar dari masalah itu tentunya Sari ya. Baiklah, sudah betul sekali, kebetulan Sari sudah datang ke menemui Bapak. Tentu Sari tadi punya tujuan. Nah, kira-kira apa tujuan yang Sari harapkan dari pembicaraan ini tadi? Yang Sari inginkan yaitu yang pertama Pak Sari bisa merubah perilaku anak-anak itu menjadi lebih baik lagi Pak. Kemudian anak-anak itu tidak memperagakan tindakan-tindakan yang tidak sewajarnya seperti itu Pak. Iya, betul sekali. Nah, itu harapan kita selaku pendidik, itulah uniknya kita pendidik ya Ibu Sari. Kita tidak ingin anak kita larut dalam hal-hal negatif. Ya, betul sekali. Sesuai dengan pendapat Sari, kira-kira indikator yang Sari harapkan dari anak-anak itu perilaku seperti apa Ibu Sari?
Yang indikator yang saya inginkan yaitu anak-anak itu bisa berperilaku baik, sopan dan santun dalam kehidupan mereka, terutama mereka di sekolah seperti itu, Pak. Iya, iya, betul, 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 betul. Istilahnya mencerminkan sikap dan perilaku yang terdidik dan terarah lah Iya, begitu Bu Sari ya. iya, Iya, Pak, iya, iya, iya. Pak. Dari apa yang sudah Sari temukan di kelas atau mungkin Sari mendengar dari luar keras anak ini untuk mengatakan yang seperti Sari maksud tadi, yang mengeluarkan kata-kata kotor tadi Bu Sari, mungkin dia mengucapkannya dalam kelas atau di luar kelas. Tapi terlebih sering mereka mengucapkannya di dalam kelas, Bapak. Oh, dalam kelas ya. Ya, Oh, berarti di dalam kelas pun mereka juga sering mengatakan hal-hal yang seperti ini, Sari? iya, Pak. Apalagi kalau misalkan udah dalam belajar itu, Pak, mereka mengucapkan kata-kata yang kotor seperti itu, Pak. Tapi nanti kalau keluar main, tapi di dalam kelas juga mereka memperagakan tindakan-tindakan yang tidak baik seperti itu, Pak. Iya, 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 betul, 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 betul. Berarti ini sudah sifatnya menyeluruh atau mungkin sebahagian saja dari peserta didik Sari yang seperti ini? Hanya satu orang saja, Pak, Oh, yang satu seperti orang. itu. Ya, satu orang saja, Bapak. Jadi anak yang satu orang ini yang suka mengatakan hal-hal yang tidak baik tadi Sari ya? Iya, Pak. Mhm. Nah, oh, Sari tentu sudah punya rencana, ya. Mudah-mudahan Sari dari sekian banyaknya usaha-usaha yang akan Sari lakukan. Nah, kira-kira apa kekuatan Ibu Sari untuk mencapai tujuan indikator-indikator yang Sari sampaikan tadi? Yang pertama, Pak, mungkin Sari menggandakan pendekatan dulu kepada anak itu ya, Pak. Kenapa anak itu berkata-kata seperti itu, ditanya langsung kepada anaknya. Yang kedua, mungkin agar nanti tidak terbawa kepada semua siswa, tindakan selanjutnya itu adalah membuat kesepakatan kelas di dalam kelas sehingga nanti mereka meyakini menjadi kesepakatan kelas agar mereka patuhi. Kemudian yang ketiga itu adalah juga nanti akan Sari adakan kontrol dengan orang tua atau menghubungi orang tua, Pak. Pendekatan dengan orang Betul, tuanya seperti itu, Pak. betul sekali, betul sekali. Memang kita tidak bisa melakukannya sendiri ya, Bu Sari ya, Iya, Pak. tanpa ada dukungan dari orang tua. Atau mungkin di rumah anak ini juga sering mendengarkan hal-hal seperti itu mungkin Bu Sari ya. Ya, Ya, mungkin nanti betul. itu makanya saya tanya kepada orang tuanya kan, Pak. Ya, ya, betul sekali Bu Sari. Nah, menurut Sari kira-kira Sari akan mendapat hambatan nggak kira-kira dalam melaksanakan rencana-rencana Sari ini? Mungkin ada hambatannya, Pak. Yang pertama karena mungkin Sari rasa ini sudah biasa anak-anak itu, Pak, karena melakukannya setiap hari. Mungkin itu hambatan yang pertama. Yang kedua, hambatannya itu mungkin untuk bertemu dengan orang tua, Pak. Soalnya kalau dilihat kan orang tua ini kalau kita bertemu itu hanya bisa di pagi hari. Biasanya juga orang tua itu kan setiap pagi mereka bekerja. Mungkin itu aja hambatannya, Pak. Ya betul, 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 betul. Nah, untuk hambatan-hambatan atau kemungkinan-kemungkinan yang ada itu, apa Sari sudah punya solusi mungkin untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, Sari? Mungkin yang pertama, Pak, itu Sari mencontohkan bagaimana sikap-sikap yang baik kepada anak, dengan juga melakukan pendekatan keagamaan kepada anak mungkin, Pak. Yang pertama, jikalau menggunakan kata-kata kotor itu kan, apalagi anak kelas rendah, Pak, masih takut mereka ditakut-takut itu. Kita bilanglah berdosa lah, masuk api neraka, supaya bisa mereka merubahnya. Kemudian untuk orang tua, itu mungkin Pak dengan melalui via chat dulu, Pak, pemanggilan kepada orang tua. Tapi nanti seandainya juga tidak bisa, mungkin Sari berkonsultasi juga dengan kepala sekolah, Pak, dengan mengeluarkan surat panggilan kepada orang tua, Pak. Iya, iya, betul, betul. Nah, Sari kan sudah punya rencana dan langkah-langkah untuk mengatasi hambatan-hambatan atau bagaimana upaya Sari untuk mengubah anak tersebut. Nah, kira-kira ada nggak orang lain yang akan Sari libatkan dalam masalah ini, Sari? Atau mungkin butuh bantuan dari orang lain, begitu? Kemungkinan bantuan apa juga, Pak? Orang tua dengan kepala sekolah saja, Pak, bantuannya.
Dua dengan kepala sekolah aja Iya. saya. Kemudian Sari Ya, dari Pak. persiapan itu, nah adakah prioritas yang atau capaian target yang khusus dari Ibu Sarinya sendiri tentang Target Sari, ya, target saya itu Pak, supaya anak-anak itu tidak lagi berkata-kata kotor atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai itu Pak, yang prioritasnya. ya betul. Jadi berarti ukuran keberhasilan Sari nanti ketika anak ini sudah tidak mengulangi lagi kata-kata yang tidak pantas itu Ibu Sari ya. Iya Ya Pak. betul. Baiklah Sari. Kemudian tentu Sari punya komitmen, ya. Nah, ada enggak kira-kira di antara langkah-langkah yang Sari rencanakan tadi, kapan kira-kira Sari akan memulai langkah-langkah tadi, Sari? Karena tindakan ini rasanya sudah luar biasa Pak, maka komitmen Sari harus segera dilakukan. Kalau tidak segera, nanti akan mengikut kepada anak-anaknya. Kemungkinan besok pagi setelah setelah pelajaran itu akan Sari terapkan langsung Pak. Kemudian juga kesepakatan kelas akan kami rembukan bersama-sama supaya nanti anak-anak itu bisa melaksanakannya secara bersama-sama dengan penuh tanggung jawab. Jadi akan segera mungkin Pak. Tapi mungkin untuk yang orang tua itu agak lambat karena kita tanya dulu kapan waktu orang tua itu bisa berkomunikasi dengan saya, seperti itu Pak. Iya, iya. Oh, memang Sari sudah berencana sesegera mungkin, Bu Sari, mungkin besok Bu Sari ya, karena Ya, hal Pak. ini menurut Bu Sari memang harus sesegera mungkin dan dalam keadaan darurat kayaknya Sari ya. Ya Pak. Pak Sari, kira-kira dari pembicaraan kita dari awal sampai akhir, kita sudah bercerita panjang lebar, apa kira-kira kesimpulan Sari dari pembicaraan kita ini Bu Sari? Nah, yang dapat saya simpulkan dari pembicaraan kita hari ini, yang pertama Pak, Sari harus segera mungkin melakukan tindakan untuk dapat merubah cara anak-anak agar tidak berkata kotor dan tidak lagi melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai, yang dengan cara yang pertama yaitu adalah dengan melakukan pendekatan kepada anak, kemudian membuat keyakinan kelas, dan yang ketiga yaitu adalah dengan berkomunikasi langsung dengan orang tua, apa penyebabnya anak-anak ini bisa seperti itu Pak. Kemudian tindakan ini harus segera Sari lakukan agar nanti anak-anak yang lainnya tidak mengikuti tindakan yang dilakukan oleh anak ini Pak. Betul sekali. Ya, baiklah Sari, nampaknya Sari sudah menemukan langkah-langkah atau cara untuk mengatasi masalah Sari sendiri kayaknya. Tinggal Ya, Pak. kita menunggu hasil lagi Bu Sari ya. Kalau Sari sudah memulai, tentu kita berharap hasilnya nanti maksimal. Dan Bapak sendiri juga menunggu Sari nanti kabar kelanjutan dari kasus Ibu Sari ini, kasus anak ini. Baik Pak. Nah, iya betul. Jadi nanti beberapa waktu setelah ini kita adakan pertemuan lagi dan Bapak juga ingin mendengar penjelasan ulang dari Sari seperti apa hasil yang Sari peroleh dalam usaha-usaha Sari ini Bu Sari ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, baiklah Bu Sari, karena Bu Sarinya sendiri sudah menemukan solusi dari masalahnya, tentu pertemuan kita yang kali ini Bu Sari ya, mungkin saja apa yang Bapak berikan tidak sepadan dan tidak sesuai keinginan Bu Sari. Untuk itu Bapak minta maaf dan kita sudahi pertemuan ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimatikan dulu kok Sari. Tak tunggu lu. Saya keluar. Yo, Ini di rumah tunggu. Matian. Tunggu coba tanya lu. Tadi tanya Ibu Fasil tuh, aduh mencet di WA nampaknya Ibu Loni. Iya.
balik ke room utama kalau lah siap kata ibu tadi. Itu berarti itu matian nih lah. Rekaman Mungkin Pak, Yonda di-stop. nih. Tunggu Iya. dulu. Iya. Gabung dulu Sari. Jadi. Udah buka salah, Nek. Woi. Iya. Sini. Apa itu? Soka ambil aku anda. Cabutin. Payah lo gabungnya lo nih.